Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Sabila dengan NIM A112022141102 dari kelompok PKAC A114722. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi gambar sayur menggunakan deep learning metode CNN. Pertama-tama kita harus mendownload Python untuk menjalankan code tersebut. Caranya kita masuk di Chrome, kita ketikkan Python, masuk ke website Python, download, kita download sesuai jenis laptop kita. Karena saya pakai Windows, jadi saya mendownload yang Windows. Kita pilih salah satu. Saya memilih pakai ini. Tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mendownload VS Code. Kita akan masuk di Chrome dan ketikkan VS Code. Nah, di website VS Code sudah ada fitur untuk mendownload VS Code-nya. Jadi kita tinggal memilih versi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan menginstal NAPI dengan cara pip install NAPI. Ini error karena NAPI yang saya install sekarang tidak mensupport Python yang saya install sekarang. Jadi kita harus menggunakan install NAPI dengan mengikuti versi Python yang sekarang. Selanjutnya kita akan membuat code sederhana dari NAPI ini sendiri. Saya sudah membuat code penghitung rata-rata dan nilai matriks. Kita jalankan NAPI tersebut dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dataset. Dataset saya bikin folder dengan nama data plain atau data yang belum diolah. Di dalam data tersebut ada 10 folder. Di per foldernya ada 10 gambar. Penjelasannya sebagai berikut. Misal, di folder bayam terdapat 10 gambar bayam. Selanjutnya folder gambas terdapat 10 gambar gambas yang berbeda. Selanjutnya ada folder jeruk. Di dalam folder jeruk terdapat 10 gambar jeruk yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder kangkung. Di dalam folder kangkung ada 10 gambar kangkung yang berbeda-beda. Selanjutnya folder kentang. Di dalam folder kentang ada 10 gambar kentang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder labu. Di dalam folder labu terdapat 10 gambar labu yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder selada. Di dalam folder selada terdapat 10 gambar selada yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder terong.
Di dalam folder terong ada 10 gambar terong yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder timun. Di dalam folder timun terdapat 10 gambar timun yang berbeda-beda. Selanjutnya ada folder wortel. Di dalam folder wortel ada 10 gambar wortel yang berbeda-beda. Jika sudah terinstall akan bisa di-run. Jika belum, tandanya seperti ini. Nah, kalau belum, program ini tidak bisa di-run. Jadi kita install dulu biar bisa di-run. Nah, bisa di-run. Cara tahu sukses di-run-nya atau enggak, kita tunggu nih proses loading buat nge-run library yang akan digunakan. Nah, centang dengan waktu sekian berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan menginstal beberapa library yang dibutuhkan seperti import OS, Satil, NAPI, PIL, TensorFlow, dan Square Model Selection, import, training, test, and split. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code dengan judul klasifikasi gambar sayur menggunakan deep learning metode CNN. Pertama-tama, saya memasukkan datasetnya terlebih dahulu. Dataset ini saya ambil secara manual dengan cara memfoto gambar sayur di supermarket terdekat. Dalam folder dataset plan terdapat 10 folder dengan berbeda-beda nama. Yang pertama ada bayam, gambas, jeruk, kangkung, kentang, labu, selada, terong, timun, dan wortel. Satu file ini berisi 10 gambar dengan penamaan yang berbeda. Bayam dengan 10 gambar, gambas dengan 10 gambar, jeruk dengan 10 gambar, kangkung dengan 10 gambar, kentang dengan 10 gambar, labu dengan 10 gambar, selada dengan 10 gambar, terong dengan 10 gambar, timun dengan 10 gambar, dan wortel dengan 10 gambar. Berikut salah satu gambar dari beberapa folder yang sudah saya buat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengklasifikasi gambar-gambar tersebut menjadi banyak, selanjutnya kita mengimpor hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama-tama mengimpor OS untuk mengoperasikan file dan direktori. Selanjutnya impor Satil untuk mengelola file dan folder. Selanjutnya kita mengimpor PAMI untuk library untuk operasi numerik dan manipulasi data. Dalam PAMI ada PIL import image untuk manipulasi data. Selanjutnya TensorFlow untuk augmentasi gambar secara otomatis. Selanjutnya ada Square Model Selection, import, train, test split untuk membagi dataset menjadi data latih atau data training,
dan data uji atau data testing. Selanjutnya kita mengubah seluruh gambar tadi dengan ukuran 150 dikali 150 pixel. Selanjutnya nanti data tersebut akan masuk ke beberapa folder. Yang pertama ada data sideline, data yang belum pernah diolah atau masih data murni. Selanjutnya augmentasi folder, data atau gambar yang sudah diaugmentasi. Selanjutnya ada split folder untuk menyimpan dataset yang telah dibagi atau ke dalam data latih, validasi atau data uji. Selanjutnya melakukan augmentasi gambar. Dengan perintah seperti ini akan masuk ke direktori tujuan. Selanjutnya kita membuat fungsi augmentasi gambar dengan beberapa parameter. Yang pertama ada rotation untuk gambar tersebut diputar hingga 30 derajat. Selanjutnya ada width range, digeser horizontal dan vertikal hingga 20 derajat. Width shift range, height shift range, digeser secara horizontal dan vertikal hingga 20 derajat. Selanjutnya ada share range, didistorsi hingga 20%, di zoom hingga 20%, dan horizontal flip, dibalik secara horizontal. Selanjutnya proses augmentasi untuk gambar untuk setiap gambar di setiap folder class. Berarti terjadi 10 augmentasi di setiap folder kelasnya. Outputnya folder dataset yang sudah diaugmentasi menjadi banyak, alias gambar menjadi banyak. Kita harus mengecek dulu folder 1, folder dataset asli. Setelah ditemukan foldernya, kita membuat folder di dataset hasil augmentasi. Ambil semua gambar di folder dataset asli. Ini perintahnya. Jadi sebelum diaugmentasi terlebih dahulu, gambar dataset asli akan dimasukkan ke folder augmentasi terlebih dahulu. Copy ke dataset. Nah, ini. Jadi 10 dataset gambar tadi dikopikan di folder yang sudah diaugmentasi. Selanjutnya di-generate gambar via augmentasi. Apakah benar sudah mencukupi 100 gambar setiap kelasnya? Kalau sudah, dilakukan looping setiap gambar untuk diaugmentasi. Menjalankan augmentasi, disimpan hasil augmentasinya. Setelah itu, split folder dataset asli augmentasi ke folder data split dengan perintah berikut. Menghapus semua isi direktori termasuk folder file di dalamnya. Jadi dihapus dulu semua isi direktori sebelum melakukan proses augmentasi. Dibersihin dulu data-datanya. Kita run terlebih dahulu semuanya. Import berhasil. Proses augmentasi berhasil. Tidak ada error. Di split hasil augmentasi ke folder split berhasil. Menghapus semua isi dalam sebuah direktori berhasil. Nah, selanjutnya melakukan augmentasi. Gambar 10 tadi di folder akan terjadi augmentasi per foldernya. Tadi bayang ada 10 gambar, sekarang di bayang ada 100 gambar yang telah diaugmentasi. Dia akan dibolak-balik, di zoom, di blur, di noise. Selanjutnya membuat generator data
gambar dari folder dataset yang terstruktur berdasarkan subdirectory untuk training, validation, dan testing. Itu nanti masuknya di folder data split. Ada tes, training, dan validasi. Semua nilai pixel gambar 0 sampai 255 diubah menjadi rentang 0 sampai 1 untuk normalisasi. Membaca gambar dari direktori tertentu. Ada direktori train, validation, dan test. Mengembalikan 3 generator data latih, validasi, dan pengujian. Masuknya di sini nanti. Outputnya total jumlah gambar. Training ada 600 gambar, validasi ada 200 gambar, testing ada 200 gambar. Jumlah kelas terdapat 10 kelas dengan kategori dalam dataset. Berarti ada 10 kelas dalam dataset penulis. Ada bayam, gambas, jeruk, kangkung, kentang, labu, selada, terong, dan timun, dan wortel. Gambar berhasil di-generate. Seakan kita akan menjelaskan versi yang manual, sama import terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan. Mengembalikan arsitektur model deep learning berbasis CNN. Memvisualisasi riwayat pelatih model training story berupa grafik, loss, dan equation berdasarkan data pelatih dan validasi. Mengatur keseluruhan grafik menjadi 12 unit lebar dan 4 unit tinggi. Subplot loss, plot akurasi nanti akan ditampilkan grafiknya di show. Menentukan ukuran input, menentukan jumlah kelas terlebih dahulu, menampilkan arsitektur menggunakan model summary yang membantu memahami arsitektur model sebelum pelatihan. Berikut adalah data-datanya, model summary-nya. Latih model hingga 10 pouch dengan data pelatih, train gain, dan mengukur performa pada data validasi atau valgain. Seperti ini kodenya, berhasil dengan akurasi rata-rata segini mendapatkan grafik seperti ini. Memvisualisasi hasil pelatihan gambar tadi. Selanjutnya kita mengetes akurasi, memberikan gambaran tentang seberapa baik model melakukan prediksi pada data uji. Nilai yang lebih rendah akan menunjukkan performa yang lebih baik. Presentasi akurasi model yang diuji, nilai yang lebih tinggi bahkan akan memprediksi yang lebih baik. Dengan fungsi akurasi ini, saya mendapatkan akurasi 98 dengan loss 0,0